Semua orang tampak curiga. Mengapa Bos Bones mengubah jenis kelaminnya? Tiba-tiba, terjadi ledakan. Semua orang segera melihat ke atas. Hanya melihat momen berikutnya, sosok Kaisar Simei bangkit dari kehampaan di atas kepalanya dan mundur dengan keras. Serangkaian kekuatan spasial yang mengerikan bertahan di sekujur tubuhnya. Selama proses mundur, terdengar letupan, dan Kaisar Simei menyemburkan seteguk darah. Itu adalah menstabilkan sosoknya. Kaisar Simei menatap kehampaan di kejauhan dengan kaget, dan keterkejutan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Pada saat ini, dalam kehampaan di kejauhan, sebuah benda luar angkasa dengan ketinggian 361 derajat perlahan muncul, mengambang dengan tenang. Benda luar angkasa itu tergantung di sana. Ketika dia belum mendekat sebelumnya, dengan budidaya tingkat kaisarnya, mengapa bisa dia tidak merasakannya? Baru setelah dia menerobos ke dalam jangkauan benda luar angkasa, dia terangsang oleh niat membunuh luar angkasa yang menakutkan dan mengirimnya terbang. Untungnya, niat membunuh dari badan spasial sangat terkendali dan tidak terangsang. Jika tidak, Kaisar Simei merasa bahwa jika teror dari badan spasial meledak dengan seluruh kekuatannya, itu akan cukup untuk dengan mudah memotong dan menghancurkannya. Benda luar angkasa yang menakutkan. Harta macam apa ini? Gumam Kaisar Simei tampak kaget. Pantas saja kekosongan di sini begitu padat. Dengan kehadiran benda luar angkasa ini, dia mungkin tidak dapat menghancurkan kehampaan alam semesta kecil ini bahkan ketika dia benar-benar berada di masa jayanya. Kaisar Simei tidak berani bergerak gegabah dan mundur perlahan. Selama proses mundur, dia menoleh dan melihat ke tempat lain, dan terkejut lagi. Sepertinya ada bola hitam yang tersembunyi di kehampaan di kejauhan. Ada aura kaisar yang mengerikan yang meresap ke dalam bola tersebut. Ketika dia dengan hati-hati merasakan aura kaisar ini, dia bahkan merasakan aura mengerikan yang cukup untuk mencabik-cabiknya. Asal-usul Kaisar Agung. Asal-usul Kaisar Agung siapakah ini? Gumam Kaisar Simei tersentak lagi, matanya yang indah melebar. Aura kaisar ini jauh lebih mengerikan daripada saat dia berada di masa jayanya. Kaisar mana yang memilikinya? Hah? Ada jejak samar dunia bawah di asal-usul Kaisar Agung ini. Mungkinkah? Tiba-tiba, pupil Kaisar Simei menyusut ketika dia memikirkan kemungkinan. Berapa banyak hal mengerikan yang ada di alam semesta kecil tuanku. Tuanku, dia tidak normal. Saat pikirannya berkedip, sosok Kaisar Simei telah jatuh dan muncul di samping semua orang. Semua orang segera mundur sedikit. Pada saat ini, wajah Kaisar Simei pucat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin. Jelas sekali bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Tidak ada yang berani menyentuhnya saat ini. Hei, hanya leluhur Wan Guming yang mencibir dengan jijik di wajahnya. Wanita ini, mengandalkan kultivasinya sebagai Kaisar Agung, sombong dan mendominasi di sini. Lihat, dia kempes sekarang. Hahaha, Wan Gumingzu tidak bisa menahan tawa lagi. Sekarang wanita ini harusnya tahu siapa bosnya di sini bukan? Namun, sebelum pikiran bangga di dalam hatinya berhenti, mata Wan Gumingzu tiba-tiba kabur, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan keras, sebelum dia sempat melihat dengan jelas apa itu, wajah kanannya tampak seperti ditutupi oleh bintang kuno, dan dengan keras, seluruh tubuhnya terbang dengan keras, menghancurkan puncak gunung di belakangnya dan terkubur di dalam reruntuhan. Apakah itu lucu? Suara dingin terdengar, dan Kaisar Simei sudah berdiri di tempat leluhur Wan Guming berada sebelumnya, dengan wajah dingin dan nada buruk. Sialan, gadis kecil, apakah kamu berani memukulku? Puing-puing beterbangan kemana-mana, dan di antara reruntuhan yang memenuhi langit, leluhur Wan Guming tiba-tiba naik ke langit. Wajahnya pucat, wajahnya memar dan bengkak karena pukulan itu. Dua aliran darah mengalir dari kedua lubang hidung, dan dia gemetar karena marah. Orang ini berani menyerangku, membuatku sangat marah. Gadis kecil, apakah kamu mencari kematian? Ucap Wan Gumingzu mengumpat dengan marah, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya, dan sebuah tangan ramping mencengkeram tenggorokannya seperti kilat. Apa katamu? Ucap Kaisar Simei berkata dengan dingin, menatapnya dengan dingin dengan pupil vertikal emasnya yang dingin. Suara Wan Gumingzu tiba-tiba berhenti dan wajahnya memerah, dia bisa merasakan niat membunuh yang disampaikan oleh Kaisar Simei, dan dia tiba-tiba tidak berani berbicara. Di dunia kekacauan ini, Tuan Chen memberinya otoritas yang jauh lebih besar daripada yang lain, tetapi Kaisar Simei adalah seorang kaisar yang kuat. Jika dia ingin menekannya, dia akan mengaktifkan jantung luar angkasa atau membiarkan Kaisar Yuming mengambil tindakan,
tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia panggil dengan mudah. Saya akan bertahan. Gumam Wagu Mingzu menarik napas dalam-dalam dan buru-buru berkata, "Ahem, Kaisar Simei, saya baru saja tidak berbicara." "Apakah Anda salah dengar?" Dia tampak curiga. Setiap orang merasa aneh dan bingung. Bagaimana dengan integritas? Merasakan tatapan aneh dari Guilong Guizu dan yang lainnya di bawah, wajah leluhur Wan Guming memerah dan dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk digali. "Saya akan bertahan." Gumam Wagu Mingzu menarik napas dalam-dalam dan merasa sangat lelah. Sayangnya pendatang baru ini tidak mudah untuk dipimpin. Pada saat ini, leluhur iblis darah, Suan Guilaomo, dan lainnya melonjak ke langit dan langsung mengepung Kaisar Simei. "Kaisar Simei, lepaskan bosku," ucap leluhur iblis darah tampak muram. Energi dan darah di sekujur tubuhnya meledak, dan kekuatan lautan darah yang mengepul siap melancarkan serangan kapan saja. "Kaisar Simei, tempat ini adalah wilayah Tuan Hades. Jika Anda bertindak gegabah, apakah Anda tidak takut dihukum oleh Tuan Hades?" Ucap Suan Guilaomo ragu-ragu sejenak, dan mau tidak mau mengerutkan kening dan berbicara. Yang lain juga mengikuti leluhur iblis darah dan Suan Guilaomo dan mengambil langkah maju. Aura transendensi puncak yang mengerikan melonjak, seperti gunung runtuh dan bumi retak. "Kalian sangat baik," ucap Wan Gumingzu memandang orang-orang yang membela dirinya, dan dia sangat tersentuh hingga hampir menitikkan air mata. "Oh, apakah kalian ingin dihukum karena dia?" ucap Kaisar Simei menoleh dan menatap semua orang. Leluhur iblis darah dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Tubuh mereka menegang satu demi satu, dan darah serta energi di tubuh mereka tidak dapat mengalir dengan lancar. Kaisar Simei memandang semua orang sambil tertawa kecil, tapi senyuman itu membuat semua orang merasa berbulu dan ketakutan. "Kamu berani menghentikan Kaisar ini, dalam hal ini," ucap Kaisar Simei, pupilnya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Aura Kaisar Agung yang mengerikan membubung ke langit, menekan semua orang yang hadir seperti gunung suci kuno. Semua orang merasa sulit bernapas, energi dan darah di tubuh mereka melonjak, dan mereka hampir muntah darah di tempat. "Kaisar Senior Simei, harap tenang. Kami hanya khawatir jika Senior menyakiti saudara Wangu, Tuan Hades akan tidak senang. Karena Senior bersikeras untuk mengambil tindakan, kami tidak berani menghentikannya." "Ya, Senior, silakan lanjutkan. Kami akan segera pergi," ucap Guilong Guizu dan yang lainnya buru-buru berbicara, tetapi pada saat yang sama mereka melihat bahwa situasinya tidak baik, sosok mereka bergoyang, dan menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan Kaisar Simei dan leluhur Wan Guming yang lehernya terjepit, berantakan tertiup angin. "Brengsek," gumam Wan Gumingzu, matanya membelalak. "Dasar sekelompok bajingan, menarik," ucap Kaisar Simei tersenyum lembut dan berbalik untuk melihat Wan Gumingzu, yang merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Dia buru-buru berkata, "Senior Simei, semua orang bekerja untuk Tuan Chen, bukankah kita harus lebih harmonis?" "Haha, kita adalah bangsa kita sendiri, setiap orang adalah bangsa kita sendiri." Kaisar Simei terkekeh, "Apa? Bangsa kita sendiri? Ya, ucap Wan Gumingzu mengangguk berulang kali, seperti ayam mematuk nasi. "Terlebih lagi, Anda tahu, mantan majikan saya ada di atas, dan tidak baik dia melihat saya seperti ini." Ucap Wan Gumingzu tersenyum kering, dan perlahan-lahan menggerakkan tangannya ke lehernya, mencoba dengan lembut mendorong tangan Kaisar Simei menjauh. "Tuanmu sebelumnya," gumam Kaisar Simei mengangkat kepalanya dan melihat bola hitam itu, wajahnya perlahan dan serius. "Sungguh, apakah itu asal-usul Kaisar Yuming?" Kaisar Yuming, yang pernah menjadi salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, sebenarnya berada di alam semesta kecil milik tuannya. Hanya memikirkannya, saat ini, beberapa sosok di kejauhan dengan cepat terbang. Kaisar Simei mendongak dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat 4 wanita yang sangat cantik terbang melalui kehampaan. Keempat wanita itu memiliki temperamen yang berbeda. Masing-masing dari mereka secemerlang peri yang turun dari 9 surga. Rambut hitam mereka tergerai dan memancarkan aura transenden. Meskipun Kaisar Simei adalah seorang kaisar yang kuat dan memiliki temperamen yang luar biasa, melihat 4 orang yang terbang melewatinya, Kaisar Simei sebenarnya tidak memiliki keunggulan dalam hal penampilan. Ini 4 nyonya besar." Gumam Wan Gumingzu tampak bingung dan buru-buru mengirim pesan, "Senior Simei, cepat turunkan aku. Ini adalah 4 nyonya besar. Kamu tidak boleh sombong di depan nyonya." Dia sangat cemas.
Jika majikannya melihatnya digendong seperti ayam oleh Kaisar Simei, citranya akan hancur total. Apa, Nyonya? Gumam Kaisar Simei tergerak hatinya dan tidak mengeluarkan suara. Namun, dia perlahan mengendurkan cengkeramannya di leher Wan Gumingzu dan menatap orang yang datang. Yukiansu dan yang lainnya dengan cepat tiba di sini, melihat pemandangan di depan mereka, alis mereka tiba-tiba berkerut. Leluhur Wan Guming, mengapa kita merasa bahwa dunia kekacauan telah kehilangan kontak dengan dunia luar sebelumnya? Bagaimana kabar Chen sekarang? Dan, ucap Yukiansu bertanya dengan cemas pada awalnya, dan kemudian matanya tertuju pada Kaisar Simei yang memiliki memancarkan aura kaisar. Dia tampak bingung, apa yang terjadi di sini? Mengapa saya merasakan semangat juang sebelumnya? Saat berbicara, Yukiansu, Chen Sisi, Jiruyu, dan Sangguan Waner semuanya memasang ekspresi tegas dan diam-diam waspada. Sejak Qin Chen memasuki kawasan terlarang Laut Mati, mereka kehilangan kontak dengan Qin Chen, dan tentu saja mereka cemas. Mereka merasakan aura pertempuran sebelumnya, jadi mereka segera datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Leluhur Wan Guming mengaktifkan asal-usulnya untuk menghilangkan sidik jari di lehernya, lalu berkata dengan senyuman tersanjung, "Ahem, 4 Nyonya, tidak terjadi apa-apa." Alasan mengapa dunia kekacauan kehilangan kontak dengan dunia luar sebelumnya adalah, ucap leluhur Wan Guming menjelaskan. Setelah berbicara singkat tentang apa yang terjadi ketika mereka memasuki area terlarang Laut Mati, Chen Sisi dan yang lainnya mendengar bahwa Qin Chen terjebak dalam situasi putus asa dan dikepung oleh formasi Jialuo Mingzu dan diserang oleh seorang kaisar yang kuat. Mereka langsung berdiri dan mengepalkan tangannya. Tapi sekarang tidak apa-apa, masalahnya telah diselesaikan. Yang ini adalah Kaisar Simei, dan ini adalah penguasa wilayah terlarang yang telah ditaklukkan Tuan Chen. Ucap leluhur Wan Guming mendapatkan kembali sikapnya sebagai kepala pelayan, dan memperkenalkan kedua belah pihak. Setelah perkenalan, leluhur Wan Guming langsung berteriak kepada orang-orang di bawah, "Nyonya ada di sini, kenapa kamu tidak datang dan menemui keempat Nyonya?" Suaranya bergemuruh, seperti pembawa pesan di samping kaisar di aula istana. Semua orang terkejut. Leluhur iblis darah dan yang lainnya buru-buru melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat, "Kami telah bertemu dengan Nyonya." Nadanya saleh. Yukiansu dan yang lainnya memandangi sekelompok orang kuat dari dunia bawah di depan mereka yang memancarkan aura detasemen puncak yang mengerikan. Alih-alih merasakan kegembiraan, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kesusahan. "Chen, apakah kamu telah berperang melawan orang-orang kuat ini demi kami?" Meskipun mereka belum pernah berpartisipasi di dalamnya, melihat sekelompok orang kuat di sekitar mereka, mereka dapat sangat memahami kesulitan Qin Chen. Hati Sisi semakin menegang. "Nyonya," melihat Yukiansu dan yang lainnya terdiam, leluhur Wan Guming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. "Semuanya, bangunlah," ucap Yukiansu dan yang lainnya akhirnya sadar kembali dan mengangguk. "Semua orang mendukung kita, jadi mohon maafkan saya." "Iya," ucap Guilong Guizu dan yang lainnya dengan cepat berdiri dan menghela nafas lega. Keempat Nyonya itu tampaknya adalah orang-orang yang cukup baik. Lagi pula, di dunia bawah, sikap atasan terhadap bawahan adalah mereka tidak memperlakukan satu sama lain sebagai orang yang sama-sama sekali. Yukiansu dan yang lainnya menoleh untuk melihat Kaisar Simei saat ini. Di antara semua orang yang hadir, dia paling menonjol. Dia memiliki penampilan cantik dan temperamen arogan. Aura kaisar samar-samar memancar dari tubuhnya, mengguncang sekeliling. Hanya berdiri di sana, dia bersinar seperti dewa. "Orang-orang dari bumi," gumam Kaisar Simei menatap Yukiansu dan keempat orang itu, melihat ke atas dan ke bawah, dan dengan cepat merasakan aura kuat aturan lautan alam semesta dari tubuh keempat orang tersebut. Keempat orang ini jelas merupakan orang-orang dari alam semesta yang jian. "Kaisar Simei, kamu belum bertemu dengan keempat Nyonya itu," teriak leluhur Wan Guming ketika dia melihat Kaisar Simei tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Jika Kaisar Simei berani menjadi begitu sombong di depan majikannya, dia benar-benar mencari kematian. "Simei, saya telah bertemu keempat Nyonya," ucap Kaisar Simei tersenyum lembut dan membungkuk sedikit. Dia menggerakkan tangan dan kakinya dengan temperamen yang matang. Dikombinasikan dengan aura kaisarnya, itu bahkan lebih luar biasa. Itu tidak seperti seorang bawahan bertemu dengan majikannya, tetapi seperti salam antara teman-teman. Khususnya, postur Kaisar Simei yang malas ketika dia membuka mulutnya, dan dia juga sedikit mengutak-atik postur tubuhnya, merilekskan tubuhnya, memperlihatkan sosoknya yang melengkung dan anggun, penuh dan bulat.
Guilong Guizhu dan yang lainnya terguncang, terlalu takut untuk melihat secara langsung, dan buru-buru menundukkan kepala. Jantung Wan Gumingzu juga berdebar kencang, dia merasakan gangguan aura yang kuat antara Kaisar Simei dan Qiansu. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya berkeringat, dan dia merasa sangat berbahaya. Kedua belah pihak hampir tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada gelombang niat membunuh yang tak dapat dijelaskan yang bahkan membuat jantungnya berdebar-debar. Kaisar, Qiansu dan yang lainnya bergumam di dalam hati, wajah mereka terlihat sedikit jelek. Kaisar Simei ini adalah duri di sampingnya. Terlebih lagi, aura Kaisar Simei yang tak terlihat menggugah hati sanubari mereka. Kekuatan berbeda berkembang di tubuh mereka, dan mereka melawan aura ini satu demi satu. Hah! Kaisar Simei mengangkat alisnya, menunjukkan keterkejutan. Keempat wanita simpanan di depannya benar-benar menolak kekuatan Kaisar tak kasat mata. Ini sungguh eksentrik. Dia sebenarnya tidak memiliki niat jahat, namun meski dikendalikan oleh Qin Chen, dia tetap memiliki pemikiran mandiri dan pasrah kepada Qin Chen. Namun di hadapan empat wanita yang budidayanya jelas-jelas lebih rendah darinya, bagaimana dia bisa menerima bahwa seorang kaisar yang kuat dan seorang wanita menyerah kepada empat wanita lainnya? Seni pesona. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian sesosok keluar dari antara empat orang itu adalah Chen Sisi. Wajahnya pucat dan nafasnya lemah, namun matanya sangat tegas dan dia menatap Kaisar Simei. Dia bisa melihat sekilas aura menawan Kaisar Simei. Terlahir dengan tubuh menawan, gumam Kaisar Simei, matanya tertuju pada Chen Sisi, dan dia tiba-tiba terkejut, orang ini sebenarnya memiliki tubuh yang menawan secara alami. Pantas saja aku tidak bisa merayu anak itu. Chen Sisi berjalan keluar dan tidak melihat ke arah Kaisar Simei. Sebaliknya, dia menoleh ke serangga pemakan jiwa dan penguasa daerah terlarang lainnya dan berkata dengan tenang, karena kamu telah menyerah kepada Chen, kamu adalah salah satu dari kami. Bekerja di bawah Chen, sebenarnya tidak ada yang istimewa. Setiap orang bisa bersikap lebih santai terhadap peraturan, namun demikian pula, kita tidak bisa menindas orang lain dengan mengandalkan status dan kekuatan kita, jika tidak, kami sebagai wanitanya harus mendisiplinkannya demi dia. Meskipun Chen Sisi mengatakannya kepada Guilong Guizhu dan yang lainnya, semua orang dapat melihat siapa yang dia targetkan. Menarik. Gumam Kaisar Simei tersenyum dan berkata, ketika saya menjadi kaisar dan melakukan perjalanan melintasi dunia bawah, saya juga memiliki beberapa bawahan. Makhluk transenden ini dapat dianggap sebagai raksasa di dunia, tekniknya harus ketat. Jika semua orang tidak ada aturannya, yang kuat dan yang lemah diperlakukan sama, saya khawatir mereka akan kehilangan semangat agresifnya dan merugikan. Ucap Kaisar Simei terkekeh, seolah ingin mengingatkannya, tapi auranya luar biasa. Apakah kamu mengingatkanku? Ucap Chen Sisi tersenyum sedikit. Bawahan tidak berani. Ucap Kaisar Simei berkata dia tidak berani, tapi ekspresinya sangat santai. Menurutku kamu cukup berani. Ucap Chen Sisi menyipitkan matanya, di sini, kamu tidak harus kuat hanya untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Aura tak terlihat langsung menyelimuti Kaisar Simei. Kaisar Simei tiba-tiba tersenyum. Ingin menggunakan momentummu untuk menekanku. Itu hanya transendensi, bukankah terlalu banyak berpikir? Saya hanya melakukannya demi kebaikan tuanku. Ucap Kaisar Simei mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Chen Sisi, dan berkata sambil tertawa. Tapi saat matanya bertemu dengan pupil jernih Chen Sisi, aura mengerikan datang seketika. Itu adalah, gumam Kaisar Simei merasa seolah-olah dia sedang tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Jauh di dalam jurang, dia melihat sesosok mengerikan duduk bersila. Sosok ini seperti dewa, menatapnya dengan dingin dari atas. Sebuah aura menyapu dirinya sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Aura ini begitu kuat, bahkan lebih kuat dari sumber asli Kaisar Yuming. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, kekuatan yang dapat menghancurkan dunia mengejutkan pikirannya dan membuatnya bingung. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan jiwanya bergerak-gerak dan mengejang. Tidak, di hadapan semua orang, Kaisar Simei tiba-tiba gemetar dan mengeluarkan raungan ngeri. Dia langsung berlutut, berlumuran keringat dingin. Matanya kabur, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri, dan hati mereka bergetar. Kaisar Simei hanya saling memandang dengan majikannya. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Banyak orang memandang Sisi dan yang lainnya dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Nyonya, ternyata mereka semua bos. Gumam semua orang diam seperti jangkrik. Sepertinya kamu sudah tahu bahwa kamu salah.
Ucap Chen Sisi memandang Kaisar Simei, lalu menoleh ke Qiansu dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi. Mereka berempat pergi bersama. Semua orang juga pergi dengan tergesa-gesa. Wan Gu Mingzu tidak menambah penghinaan kali ini, tetapi hanya melirik Kaisar Simei. Biarlah kamu sombong di depan majikanmu. Mencari masalah. Dia berbalik dan pergi. Di lapangan, hanya Kaisar Simei yang lumpuh, seolah-olah dia telah dikeluarkan dari air. Setelah sekian lama, dia perlahan-lahan kembali sadar. Melihat tempat Chen Sisi dan yang lainnya pergi, Kaisar Simei masih sedikit ketakutan. Ada kekuatan yang sangat mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuh Nyonya Sisi. Kekuatan apa itu? Ia menarik nafas dalam-dalam dan segera mencari tempat untuk mundur untuk berlatih dan menyembuhkan luka-lukanya. Ia tidak lagi memiliki kesombongan. Pada saat ini, di dunia luar, Qin Chen sedang menyempurnakan aula istana besar di depannya. Antara langit dan bumi, pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya bersinar, pedang ilahi pembunuh terbalik bergetar hebat, dan aura niat membunuh yang menakutkan terus-menerus naik ke langit. Saya tidak tahu berapa lama. Dengan suara mendengung, istana megah di depannya, yang menjulang ke langit dan tingginya ribuan mil, menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, itu menjadi hanya seukuran telapak tangan, dan langsung digabungkan dengan pedang ilahi pembunuh terbalik di depan Qin Chen. Seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di slot kartu, pedang ilahi pembunuhan terbalik meletus dengan ledakan niat membunuh. Aula istana yang besar benar-benar berubah menjadi dua bagian rahang pedang, menyatu dengan pedang ilahi pembunuhan terbalik. Pedang ilahi pembunuh terbalik mekar dengan cahaya ilahi, dan dewa kecil itu tiba-tiba mengeluarkan erangan yang nyaman. Tuan, rasanya sangat nyaman. Saya merasa sudah pulih sepenuhnya. Ucap dewa kecil itu berbicara dengan penuh semangat dan tiba di depan Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen menggenggam pedang pembunuhan terbalik. Niat membunuh yang ganas meledak dari Qin Chen. Qin Chen mencoba mengayunkan pedang ilahi pembunuhan terbalik, tetapi dia merasa pedang ilahi pembunuhan terbalik di tangannya sangat berat. Dengan tingkat kultivasinya, sulit untuk mengayunkannya dengan mudah. Qin Chen terkejut. Dia mengerahkan kekuatan dengan keras, mendengung, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, pedang ilahi pembunuh terbalik tetap tidak bergerak seperti jarum pengikat laut. Qin Chen terdiam. Setelah pedangnya diperbaiki, dia bahkan tidak bisa mengayunkannya. Bagaimana dia bisa bertarung di masa depan? Astaga, apa yang terjadi? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Tuan, seperti ini. Dewa kecil adalah senjata ajaib yang pernah membunuh Kaisar Dewa. Jadi setelah sembuh, dia memiliki dua wujud. Yang pertama adalah wujud lengkap. Dalam wujud lengkap, tuannya setidaknya harus menjadi Kaisar Agung, dan bentuk kedua adalah keadaan mini. Dewa kecil akan menyegel sebagian besar kekuatan pedang ilahi pembunuhan terbalik, sehingga tuan dapat mengaktifkannya. Kata-kata itu jatuh. Pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen tiba-tiba bergetar, dan kemudian Qin Chen merasakan pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya tiba-tiba menjadi ringan. Hati Qin Chen bergerak. Meskipun pedang ilahi pembunuh terbalik masih sangat berat saat ini, itu jauh lebih ringan dari sebelumnya. Hati Qin Chen tergerak. Setelah pedang ilahi pembunuh terbalik menjadi lebih ringan, bukankah kekuatannya akan hilang? Dia tanpa sadar mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik. Dengan keras, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak ada habisnya menyapu seluruh dunia seperti badai. Kekosongan tanah terlarang laut mati di depannya dihancurkan oleh pedang ini. Jurang sepanjang ratusan juta meter pun langsung terbuka. Kekosongan mendidih, dan seluruh tanah terlarang laut mati mulai mendidih di bawah pengaruh niat membunuh yang mengerikan ini, seperti air mendidih. Qin Chen menghirup udara. Dia melihat pedang pembunuh terbalik di tangannya dengan ekspresi ngeri. Meskipun pedang ilahi pembunuh terbalik telah menjadi lebih ringan, itu setara dengan dikebiri, tetapi kekuatannya masih sangat mengerikan. Qin Chen merasa bahwa pedang tadi bahkan dapat melukai Kaisar Simei yang berada dalam keadaan sebelumnya di aula. Dengan kata lain, bahkan setelah menjadi lebih ringan, pedang ilahi pembunuh terbalik masih dapat melukai master kuat tingkat Kaisar. Ini sulit dipercaya. Gumam Qin Chen sangat tahu betapa mengerikannya hal ini. Tuan, bagaimana dengan itu? Ucap dewa kecil berkata dengan bangga di dalam pedang ilahi pembunuh terbalik. Ini sangat bagus. Ucap Qin Chen memandang pedang pembunuh terbalik di tangannya dengan penuh semangat, matanya seperti melihat tubuh wanita cantik yang tiada taraf. Qin Chen dengan lembut membelai pedangnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa versi pedang pembunuh terbalik yang dikebiri akan begitu mengerikan. Ini di luar dugaan saya.
Nada kegembiraan dewa kecil itu tercekat, dan dia berkata dengan lemah, "Tuan, itu disebut bentuk kedua, bukan versi yang dikebiri." Qin Chen sedikit tersenyum, "Sama saja." Dewa kecil tercengang. Qin Chen melihat pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya, matanya bersinar terang. Dia bisa merasakan bahwa dia baru saja memukul pedang itu dengan santai sebelumnya, dan belum sepenuhnya melepaskan kekuatan bentuk mini dari pedang ilahi pembunuh terbalik. Jika setelah berlatih kode pedang pembunuh terbalik, dan menggunakan kode pedang pembunuh terbalik untuk mengaktifkannya, kekuatannya mungkin akan lebih mengerikan. Pada saat ini, dewa kecil tiba-tiba berkata, "Tuan, sebenarnya selain diaktifkan langsung oleh tuanku, jika tuan ingin melepaskan kekuatan dewa kecil, ada cara kedua." Oh, Qin Chen terkejut, "Apa yang bisa saya lakukan? Bukankah tuanku telah menaklukkan banyak orang kuat di dunia bawah sebelumnya?" Faktanya, selain mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, ruang di rahang pedang dewa kecil juga bisa diaktifkan oleh orang luar. Selama pertempuran, tuanku dapat menempatkan orang-orang kuat dari dunia bawah di ruang rahang pedang ini. Jika beberapa orang kuat mengaktifkan pembatasan pola rahasia, mereka dapat mengeluarkan lebih banyak kekuatan dari dewa kecil. Apakah ini masih bisa terjadi? Gumam Qin Chen mengangkat alisnya. Jika ini masalahnya, maka Guilong Guizu dan yang lainnya mungkin berguna. Saat menghadapi musuh yang kuat, mereka dapat diizinkan memasuki ruang istana sebelumnya dan mengaktifkan pembatasan pola rahasia untuk membantu mereka melawan musuh. Begitu banyak penguasa area terlarang keluar bersama-sama, mereka pasti akan menyebabkan kematian yang sangat mengerikan. Selanjutnya, Qin Chen dengan hati-hati membiasakan dirinya dengan pedang ilahi pembunuh terbalik, dan kemudian tubuhnya bergoyang dan dia memasuki dunia kekacauan. Baru saja terjadi pertempuran di sini. Karena Qin Chen telah berkonsentrasi untuk menyempurnakan pedang ilahi pembunuh terbalik sebelumnya, hanya setelah dia memasuki dunia kekacauan barulah dia menyadari bahwa baru saja terjadi pertempuran di sini. "Ayo kemarilah," ucap Qin Chen berteriak rendah. Dalam sekejap, suara Qin Chen terdengar di telinga semua penguasa area terlarang di dunia kekacauan. "Tuan Chen sudah kembali," ucap Wan Gumingzu tampak bersemangat dan menjadi orang pertama yang melompat. Dengan suara mendesing, dia muncul di depan Qin Chen dalam sekejap. Penguasa area terlarang lainnya juga naik ke langit dan buru-buru datang ke sisi Qin Chen. "Tuan Hades, saya telah bertemu tuanku," ucap Guilong Guizu dan yang lainnya memberi hormat satu demi satu. Ketika mereka dipanggil satu persatu, mereka melihat ke arah Qin Chen yang berdiri dengan bangga di sana, dan mereka semua merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Pada zaman dahulu, alasan terbesar mengapa mereka dipenjarakan di keramba laut mati adalah karena mereka tidak memiliki latar belakang. Kebanyakan orang tidak pernah berlindung pada kaisar dunia bawah. Ada banyak alasan untuk hal ini. Namun tak satu pun dari mereka pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan menyerah kepada orang lain, dan mereka masih sangat muda dan menjadi manusia di alam semesta. Melihat Qin Chen di depan mereka, mereka tidak hanya tidak merasakan kepanikan atau kegelisahan di hati mereka saat ini, tetapi mereka malah merasakan kegembiraan dan keinginan yang tak dapat dijelaskan untuk mencoba. "Tuan Muda Chen, Anda akhirnya kembali. Malahan Anda sangat merindukan Anda." Setelah Wan Gumingzu mendatangi Qin Chen, dia tersedak dan segera berbicara, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan untuk tidak menyeka matanya. Qin Chen tercengang. "Sudah berapa lama kita tidak bertemu, apakah ini perlu? Tuan Muda Chen, apakah Anda sudah menyelesaikan pekerjaan Anda?" Ucap leluhur Wan Guming kembali mengungkapkan keprihatinannya. Qin Chen mengangguk, lalu menatap wajah Wan Gumingzu, sedikit mengernyit, "Ada apa dengan wajahmu?" "Tidak apa-apa," ucap Wan Gumingzu buru-buru menutupi wajahnya. "Baiklah, saya baru saja mengadakan kompetisi seni bela diri dengan Kaisar Simei. Karena pertarungannya terlalu sengit, saya tidak sengaja melukai wajah saya. Itu hal kecil, itu hanya masalah kecil," ucap leluhur Wan Guming tersenyum sinis. "Perdebatan seni bela diri, apakah pertarungannya sengit?" Gumam Qin Chen tidak bisa berkata-kata. "Apakah Anda satu-satunya yang masih bersaing dengan Kaisar Simei dalam seni bela diri? Apakah dia dikalahkan oleh Kaisar Simei?" Wajahnya menjadi gelap. "Apa yang terjadi? Di mana Simei, tuanku?" Suara lembut terdengar di telinga Qin Chen, dan saat berikutnya, sosok Kaisar Simei tiba-tiba muncul di samping Qin Chen dan berjalan keluar dari kehampaan. "Simei telah bertemu dengan tuanku," ucap Kaisar Simei dengan lembut membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Chen. Dia lemah lembut dan sopan,
Sopan santunnya tidak ada habisnya, dan pesonanya yang tak ada habisnya membuat banyak orang bersemangat dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Tuan, bawahan ingin mengakui kesalahannya kepada tuanku. Bawahan terlalu kasar kepada Wan Gu Mingzu sebelumnya dan secara tidak sengaja menyakitinya. Bawahan merasa sangat bersalah dan gelisah di hatinya. Sekarang di depan tuanku, bawahan berharap mendapatkan pengampunan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Simei mendatangi leluhur Wan Gu Ming dan membungkuk sedikit, "Saudara Wan Gu, maafkan saya. Anda dan saya sama-sama berada di bawah majikan. Saya seharusnya tidak memperlakukan Anda seperti ini sebelumnya." Melihat Kaisar Simei mengakui kesalahannya, leluhur Wan Gu Ming seperti kucing yang ekornya diinjak, dia melompat dan buru-buru bersembunyi di belakang Qin Chen. "Tidak apa-apa, saya menahan pemukulan itu dengan sangat baik, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati." Ucap Wan Gu Mingzu melambaikan tangannya berulang kali, tetapi hatinya tenggelam. Dia tidak percaya Kaisar Simei yang bermartabat akan meminta maaf pada dirinya sendiri karena telah memukulinya, pasti ada yang salah dengan ini. "Katakan padaku, apa yang baru saja terjadi?" Ucap Qin Chen melirik mereka berdua dan berkata dengan ringan. Wan Gu Mingzu tampak ragu-ragu, ini. Kaisar Simei, sebaliknya, tidak keberatan. Sebaliknya, dia mendatangi Qin Chen dan menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Sisi, wajah Qin Chen suram, dan dia tiba-tiba menatap Kaisar Simei, dengan rasa dingin sedingin es muncul di matanya. Dalam sekejap, aura mengerikan menyapu, dan semua orang merasa seolah-olah berada dalam gelombang yang bergejolak. Semua orang kesulitan bernapas, pikiran mereka terguncang, dan mereka buru-buru berlutut. Bahkan Kaisar Simei merasakan aura yang menyesakkan. Aura ini bukan karena berada di dunia kekacauan, tetapi kekuatan yang secara naluriah terpancar dari Qin Chen. "Tuanku, sepertinya menjadi lebih kuat lagi." Gumam Kaisar Simei diam-diam ketakutan, dan buru-buru berlutut, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda, dan berkata dengan gemetar, "Tuanku, saya telah secara tidak sengaja menyinggung beberapa nyonya sebelumnya, dan saya berharap tuanku akan menghukum saya." Dia tampak terbuka untuk apapun yang Anda inginkan, dan pesonanya yang tak ada habisnya terpancar. Namun kali ini, Kaisar Simei tidak menggunakan teknik pesona, tetapi setelah dia menyerah, dia memiliki temperamen alami yang berkembang. Qin Chen mendengus dingin dan tidak mengambil tindakan apapun untuk menghukumnya. Dia hanya menyipitkan matanya dan menatap Kaisar Simei. Jika luka Sisi bertambah parah karena Kaisar Simei, dia pasti tidak akan memaafkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. "Oke, semuanya, tolong bubar, pulihkan secepat mungkin, dan pulihkan luka-luka kalian. Segera, saya akan membawa kalian dan yang lainnya keluar dari penjara di Laut Mati ini dan kembali ke dunia bawah. Pada saat itu, kalian perlu bekerja bersama." Ucap Qin Chen memberi perintah dan menghilang. Seketika, langsung menuju pohon iblis 10.000 dunia. Setelah Qin Chen pergi, semua orang di bawah menjadi bersemangat. "Apa yang Tuan katakan? Apakah kita akan meninggalkan penjara Laut Mati? Benarkah ini?" Gumam sekelompok orang tidak percaya, satu sama lain menangis. Setelah ratusan juta tahun di penjara, mereka akhirnya dibebaskan. "Hahaha semuanya, saya bilang kalau kamu mengikuti Tuan Chen, kamu akan populer dan minum makanan pedas. Saya tidak berbohong pada kalian bukan?" Melihat kegembiraan semua orang, leluhur Wan Gu Ming tertawa terbahak-bahak. Namun saat dia tersenyum dan sepertinya merasakan sesuatu, tawa Wan Gu Mingzu tiba-tiba berhenti dan dia buru-buru menatap Kaisar Simei. Dia lupa bahwa iblis ini masih ada di sini, dan Tuan Chen tidak ada di sini. Orang ini tidak akan menyerangnya lagi bukan? "Ahem, Kaisar Simei, kenapa kamu tidak mengucapkan beberapa patah kata?" Ucap Wan Gu Mingzu buru-buru memberi ruang bagi Kaisar Simei. Kaisar Simei tersenyum tipis pada leluhur Wan Gu Ming dan berkata, "Saudara Wan Gu, lebih baik kamu datang. Bagaimanapun, kamu telah mengikuti Tuan lebih awal dan kerja kerasmu luar biasa. Aku masih perlu menyembuhkan lukaku, jadi aku akan pergi dulu." Setelah mengatakan ini, Kaisar Simei berbalik dan pergi. "Apa yang sedang terjadi?" Gumam Wan Gu Mingzu berdiri di sana dengan bingung, apakah Kaisar Simei telah mengubah jenis kelaminnya? Atau apakah kamu terkesan dengan bakatku? Yah, kamu pasti terkesan pada diriku. Hahaha, leluhur Wan Gu Ming tidak bisa menahan tawa. Di bawah pohon iblis 10.000 dunia, 4 wanita cantik sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, tiba-tiba mereka berempat mengangkat kepala. Qin Chen tiba-tiba muncul.
Sao Chen, ucap Qiansu, Ruyu, Sisi, dan Waner berdiri bersama, ekspresi mereka bersemangat, dan mata mereka langsung basah oleh kabut. Saat berikutnya, 4 sosok bergegas ke pelukan Qin Chen. Selama periode ketika mereka kehilangan kontak dengan Qin Chen, mereka sangat khawatir. Aku baik-baik saja, ucap Qin Chen memeluk mereka berempat dengan erat.